Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan, PBNU dan PKB begitu kan. Ya, melihat realitas perkembangan ini, saya setuju sekali bahwa PBNU itu tidak seharusnya berpolitik begitu kan. Ya, saya setuju dengan itu. Karena PBNU itu yang mengurusi organisasi keagamaan, organisasi sosial begitu kan, yang mengurusi bagaimana kemaslahatan umat, masyarakat dan sebagainya begitu. Sedangkan PKB begitu kan mengurusi terkait dengan politik begitu. Dua hal inilah yang menjadi permasalahan ya bagi mereka begitu kan, bagi orang-orang yang tidak suka terhadap PBNU dan PKB begitu kan. Selalu dibenturkan begitu kan ya, karena pada hakikatnya bagaimana antara PKB dan PBNU ini seolah-olah sekarang mau dipecah begitu kan, ya pemikiran-pemikiran mereka begitu. Tapi dalam artian bahwa saya kira kenapa selama ini begitu kan, ini bukankah ini bagian dari politik juga begitu ketika Gus Yahya mengatakan PBNU tidak akan pernah jauh dari Jokowi begitu. Maksudnya bagaimana begitu? Itu kan pertanyaan sederhana begitu kan, tapi pada hakikatnya apakah PBNU berpolitik atau apa begitu kan? Ya, karena pada akhirnya banyak struktur dari PBNU yang mengatakan bahwa ya seperti Erick Thohir layak untuk menjadi presiden begitu kan. Seharusnya kan ya tidak usahlah mengurusi soal capres cawapres, cawe-cawe sana sini begitu kan. Kalau ingin murni untuk ya membawa kemaslahatan umat, sosial, agama begitu. Tapi kan di situ kan ada PKB yang kemudian lahir dari NU begitu ya, yang kemudian mengurusi terkait dengan politik begitu. Biar PKB yang memberi bagaimana dengan cawe-cawe politik hari ini begitu. Kan begitu logikanya sebenarnya begitu. Ya di luar sana itu sebenarnya PKB dan PBNU tidak ada masalah sebenarnya begitu kan. Tapi orang-orang yang kemudian tidak suka bagaimana untuk bisa memecah belah itu begitu kan. Demi kepentingan capres cawapres begitu kan. Coba setelah pemilu dia kan tidak ada begitu kan ngomongin hal-hal seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya di satu sisi demi kepentingan bagaimana PBNU itu tidak terlibat atau mendukung salah satu ya calon begitu kan. Tapi ujung-ujungnya seharusnya begitu kultur NU banyak yang mendukung Caimin begitu kan. Kan seharusnya kan seperti itu begitu. Wajar kalau warganya mendukung ya Caimin begitu. Bahkan bagaimana dengan pertanyaan apakah PBNU tidak pernah jauh dari Jokowi? Maksudnya gimana begitu kan? Ya, ada yang mengatakan dari Raja Juli Antoni ini ya, asik ya sama ya katanya begitu. Tegak lurus Jokowi ya, banyak jadi pelawak sekarang ya. Kalau kamu jauh ya, kantongmu kering dong. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Mulai menjilat ludahnya sendiri baru kemarin bilang nggak ikut berpolitik ya. Ya, jadiin aja Pak Jokowi ketua PBNU ya setelah lengser. Ya, saya kira tidak mungkin lah begitu ya. Jadi artinya ini apa yang saya bacakan narasi-narasi dari netizen gitu. Tetapi bagian dari apa namanya demokrasi kita begitu. Kalau dahulunya para pejabat yang menuruti ulama ya, kalau sekarang terbalik ya, luar biasa konyol menjilatnya kepada pejabat. Tepatnya PBNU tidak akan pernah jauh dari Jokowi. Ya iyalah pernyataan elit struktural ya. Bahkan berarti kemarin bicara rempang itu sekedar formalitas saja kan. Nah kan akan acap kan kemarin begitu kan. Itulah yang menjadi permasalahan besar sekarang. Bagaimana dampak ya mulai dari ekonomi ya mulai yang lain begitu kan ya. Seharusnya masalah cawi-cawi politik apapun begitu kan PBNU tidak pernah ikut-ikutan masalah politik kan sebenarnya seperti itu begitu kan ya biarlah PKB di situ begitu ya saya setuju sekali kalau PBNU itu tidak berpolitik ya jauh dari politik praktis begitu tapi ujung-ujungnya begitu kalau pada akhirnya mendukung salah satu calon ini kan kacau juga begitu. Tapi sekarang dampaknya begini kenapa PBNU itu sekarang itu mulai agak tidak dipercaya begitu kan ya ketika dari orang-orang yang kemudian sudah cerdas semua begitu melihat realitasnya begitu kan ya walaupun toh pada hakikatnya tidak mau berpolitik tapi ujung-ujungnya berpolitik begitu kan ya itu tandanya Gus Yahya nggak mau kenal lagi ya katanya begitu gimana para pejabat ya politisasi yang menepetin janji-janjinya lah ketua NU-nya aja nggak bisa dipegang omongannya katanya begitu ya kata netizen wah ngeri sekali begitu kan komentar-komentar dari netizen begitu tetapi inilah bagian dari demokrasi kita ini muncul begitu setiap pemilu muncul agar apa agar ingin mencari simpati dari suara-suara NU begitu kan baik dari apapun begitu kalau toh pada akhirnya PBNU mengatakan bahwa akan berpolitik mendukung si A ya
barangkali banyak yang kemudian yang menjadi alat politik begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan ya dari Gus Yahya, PBNU tidak akan pernah jauh dari Jokowi ya. Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Khalil Yassakub atau Gus Yahya mengatakan PBNU tidak akan pernah meninggalkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan ya Musyawarah Nasional Monas ya alim ulama dan konferensi besar ya Kombes Nahdlatul Ulama NU di Pondok Pesantren Al Hamid ya Ciklangkang. Bahkan insya Allah PBNU tidak akan pernah jauh-jauh dari Jokowi, kata Gus Yahya. Dalam artian apa maksudnya begitu kan? Apakah dalam politik atau apa begitu kan ya? Atau PBNU mengikuti langkah Pak Jokowi bagaimana yang ia tuju untuk menjadi presiden untuk memilih presiden ya? Bisa saja dalam artian seperti itu begitu kan? Karena ini kan masih multitafsir begitu ya. Selama dirinya memimpin PBNU, Gus Yahya menyatakan ya Jokowi selalu hadir dan memberikan dukungan kepada masyarakat NU. Sejumlah agenda besar PBNU terutama mengenai kerjasama dengan kementerian dan lembaga merupakan bantuan dari Jokowi. Bahkan saya sepenuhnya merasakan bahwa sejak memulai khidmah ya kepengurusan ini, Bapak Presiden tidak pernah jauh-jauh dari PBNU. Senantiasa membersamai PBNU sampai di titik ini. Kita yakini PBNU, kata Gus Yahya, sudah dan akan menjalankan banyak program strategis ya berkat bantuan Jokowi. Mulai dari program digitalisasi, peningkatan sumber daya manusia lewat beasiswa, pembangunan Universitas Nahdlatul Ulama, dan sebagainya begitu. Saya kira Kiai Sekil Sirat juga sama begitu seperti itu begitu dalam artian bahwa dalam proses hal ini begitu kan seorang pemimpin begitu kan kita harus hormati di satu sisi begitu kan. Ya pada akhirnya kan ini kan multitafsir begitu kan ya dalam artian bahwa tidak jauh dari Pak Jokowi mungkin maksudnya seperti itu begitu ketika ada PBNU datang ya program dan sebagainya harus bekerja sama dengan itu mungkin seperti itu begitu tapi banyak di luar sana mengatakan bahwa ya sama aja apakah ini mendukung Pak Jokowi untuk memilih presiden atau siapa begitu kan ini kan masih menjadi perdebatan ya karena pada hakikatnya ya pertanyaan-pertanyaan yang kemudian tidak perlu dipertanyakan muncul biasanya di pemilu begitu kan ya. Ini terbaru PBNU membentuk Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ya. Gerakan ini berorientasi pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Bahkan ini hanya menyebutkan satu-satu ya 1, 2 lebih dari banyak lagi yang tidak dilakukan oleh Bapak Presiden kata Gus Yahya. Bahkan dalam kesempatan itu Jokowi hadir dan membuka langsung ya Musyawarah Nasional Monas Alim Ulama dan Konferensi Besar Kombes Nahdlatul Ulama NU. Gus Yahya menyampaikan sekitar 1.500-an peserta baik dari alim ulama, pengurus dan warga NU katanya begitu ya. Kalau ditarik benangnya kemana sih arahnya kan begitu logika kita begitu karena kita lah musim-musim politik kan biasa begitu kan hal-hal seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa Gus Yahya larang para pengurusnya ya ikut politik praktis begitu kan, cawi-cawi masalah politik. Saya setuju dengan itu begitu. Tapi di satu sisi kenapa begitu kan kadang tidak sesuai dengan omongannya begitu dengan para pengurusnya begitu yang kemudian masih ikut politik praktis kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini saya kira tidak ada yang murni semuanya demi kepentingan politik dan sebagainya itu pasti yang dibicarakan itu. Mau tidak mau harus ikut itu begitu kan. Padahal ini organisasi agama kan begitu logikanya begitu. Biarlah PKB yang kemudian menjadi pendongkrak yang kemudian lahir dari NU begitu kan. Kalau saya kan seperti itu begitu. Tapi menjadi catatan ini saya bahwa PBNU mengatakan tidak berpolitik itu saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu ya. Berarti tidak mendukung si A, si B dan si C kan begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.